Biar kulukiskan tentang sebuah kisah. Jadi, beberapa minggu belakangan ini, ada kejadian yang nyeremin banget terjadi di ruangan ICU sebuah rumah sakit. Jadi gini, beberapa pasien yang berbeda selalu meninggal di kamar yang sama, tempat tidur yang sama, dan dengan waktu yang sama juga, yaitu di hari Jumat jam 7:30 pagi. Semuanya selalu tutup usia di waktu dan tempat yang sama, terlepas dari perbedaan latar belakang penyakit, jenis kelamin, dan juga usia. Mengetahui hal ini, para dokter dan tenaga kesehatan merasa bingung. Tak sedikit juga penghuni rumah sakit menganggap hal ini ada nih hubungannya dengan hal-hal mistis. Ada juga beberapa yang menyarankan untuk memanggil paranormal. Tapi sebelum itu, karena kejadian tersebut selalu terjadi di tempat dan waktu yang sama, semua dokter pun memutuskan untuk menyelidiki sendiri terlebih dahulu kenapa hal ini bisa terjadi. Akhirnya nih, di hari Jumat pagi, semua dokter berkumpul. Dan ada pasien baru yang ditempatkan di ruangan ICU keramat itu. Semua alat pernapasan dan berbagai alat bantu medis sudah tersambung dari tubuh pasien ke monitor. Sebagian dokter udah baca-baca doa, sebagian lainnya membawa serta benda suci sesuai dengan agama mereka masing-masing untuk menghalau sesuatu yang jahat. Waktu tuh berjalan terasa lama banget. Jam 7 pagi belum ada sesuatu yang janggal. Jam 7 lebih 15 menit juga belum ada apa-apa kecuali ada beberapa dokter yang udah mulai merinding. Jam 7:30 kurang 1 menit mereka semua mulai tegang dan merinding banget. Nah akhirnya tepat jam 7:30 mereka melihat pintu ICU dibuka perlahan dan masuklah Mas Parman, seorang cleaning service part-time di hari Jumat. Dia kemudian dengan santai mencabut semua kabel alat bantu pernapasan pasien dan mengganti colokannya ke penyedot debu. Terus apa? Dia mulai ngebersihin ruangan dengan santai. Ya elah mas, Gue mau cerita horor, tapi sebenarnya ini tuh nggak horor-horor banget sih ceritanya. Cuma kayak gue mau cerita aja karena gue gabut. Dan gue nggak akan masukin sound-sound horor ya, karena kayak di video kemarin banyak yang bilang, Min gak usah pakai lagu-lagu horor serem kayak gini dong. Oke, nggak akan gue masukin, ini bener-bener pure. Gak gue edit-edit nih video. Ini gue diceritain sama temen gue, jadi ini pengalaman tantenya sendiri. Jadi suatu hari tantenya ini lagi mau ke suatu gedung. Kayaknya waktu itu mau ngurusin pajak deh, gue juga agak lupa karena temen gue diceritain udah lama deh. Pokoknya mau ngurusin pajak udah lama gak kesana. Yaudah datang ke sana sekitar jam 7 jam 8, tapi sepi. Kayak seharusnya jam segitu adalah jam orang ngantor gak sih? Kayak udah seharusnya 1-2 orang udah pada ada di kantor kan, tapi itu bener-bener gak ada orang. Dan lampunya tuh mati, jadi bener-bener cuma ada cahaya dari luar aja gitu, bener-bener mati. Tapi tantanya gak berpikir yang aneh-aneh atau gimana, karena mungkin aja ada yang habis ultah gitu semalam, terus kayak pada ketiduran semua karena habis party semalaman di warung wow, live musik nggak dong. Tapi kayak mungkin aja nggak sih, kayak tantenya sangat-sangat positive thinking. Masuk ke gedung, tantenya langsung naik lift, pencet lantai paling atas karena kantornya di lantai paling atas. Kita umpamain aja di lantai 15. Nah sebelum sampai lantai 15, tiba-tiba tuh liftnya berhenti di lantai 9. Pas kebuka liftnya tuh bener-bener langsung lorong dan gelap banget. Di situ nggak ada cahaya sama sekali, bener-bener lorong gelap. Terus tantenya bingung kayak, ini lift berhenti kan kalau ada yang mencet. Ini bener-bener nggak ada orang sama sekali. Di situ udah mulai nggak enak. Yaudah akhirnya tantenya tutup lagi liftnya, naiklah sampai ke lantai 15. Sampailah di lantai 15, tantenya turun. Terus itu keadaan sepi dan ada satu cowok mas-mas nih lagi beresin barang, kayak masukin barang ke dus-dus, kayak nggak tahu kurir nggak tahu OB deh pokoknya. Ditanyalah ke mas-mas ini kan tantenya, mas ini kantornya udah tutup atau emang belum buka atau gimana? Terus masnya bilang ini udah pindah, jadi kantornya udah nggak di sini lagi, dan emang ini semua gedung nih rata-rata kantornya udah pada tutup semua bu gitu. Terus akhirnya tantenya bilang oh udah pindah ya, makasih ya mas segala macam. Terus cabutlah nih ke bawah. Pas turun keluar udah terang kan, itu ketemulah sama tukang ojek. Si tukang ojek ini heran kan, kok dia keluar dari gedung ini. Terus ditanya nih sama tukang ojeknya, mbak dari mana? Terus habis itu ditanya, oh ini pak saya tadi mau ke kantor di lantai 15 tapi dia udah tutup, segala macam diceritain. Terus tadi ketemu juga sama orang katanya udah tutup, makanya saya ke bawah lagi gitu. Terus kayak si tukang ojeknya bener-bener bingung. Terus dia bilang, loh di atas ada orang, ini kantor udah 1 tahun tutup. Itu tantanya shock dan yang kayak, tadi dia ngomong ada orang di lantai 15 dan liftnya kenapa bisa jalan kalau udah 1 tahun gedungnya nggak dipakai, ngerti nggak sih? Kan seharusnya kayak listrik segala macam udah nggak ada, walaupun emang tadi pas masuk lampunya mati, tapi liftnya jalan cuy. Kayak itu siapa? Sekitar tahun 2015 ada 11 anak SMA di Jakarta. Mereka ini tuh ikut ekskul pecinta alam di sekolahnya. Isinya kebanyakan cowok sama ada 1 orang cewek.
Pada saat itu mereka tuh mau naik Gunung Sumbing. Akhirnya mereka berangkatlah dari Jakarta ke Wonosobo. Mereka sampai di pos 2 Gatakan sekitar jam 7 malam. Mereka mutusin untuk istirahat dan buka tenda di pos 2 itu. Faiz, leadernya mereka, bilang buat siap-siap buka 3 tenda. 2 tenda isinya 4 orang, sama 1 tenda isinya 3 orang. Jadi 4-4-3 posisi tendanya. Perempuan yang sendirian ini tuh namanya Nina. Dia tidur di tenda yang isinya 3 orang. Nina yang setenda sama 2 temen cowoknya itu namanya Rangga sama Adit tuh nggak bisa tidur karena ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia. Tapi Nina di situ coba meremin terus, walaupun nggak bisa tidur juga. Tapi tiba-tiba Adit yang posisinya udah tidur tuh tiba-tiba ngomong, bau amis banget deh. Nina sama Rangga tuh nyautin, iya bener Dit, bau amis, nyengat banget ya. Karena mereka ngobrol sambil merem, akhirnya meleklah satu-satu, dari Adit, Rangga, terus Nina. Pas Nina buka mata terus kayak mau ngomong, Adit yang tidurnya di sebelah Nina tuh langsung nutup mulut Nina sambil ngasih gelagat tangan yang kayak nyuruh diem gitu. Ternyata Muhibi, mereka bertiga tuh ngeliat di luar tenda mereka ada nenek-nenek bungkuk jalan muterin tenda mereka. Di situ mereka takut, tapi Adit bisikin ke mereka berdua buat merem aja sampai ketiduran. Karena kalau mereka bersuara, takutnya nenek ini ganggu kan. Nah paginya Adit ngomong ke Nina buat jangan ceritain apa yang mereka lihat semalam. Dia nyuruh dikip dulu aja ceritanya sampai mereka turun gunung itu. Nah setelah udah ngumpul semua, akhirnya mereka naik ke puncak Sumbing. Sampai sana nikmatin pemandangan, kayak ada yang foto-foto, ada yang ngerokok, ada yang ngobrol-ngobrol juga. Gak lama di puncak Sumbing mereka turun ke bawah. Selama jalan ke bawah tuh si Nina bilang ke Adit kalau dia tuh merinding banget, ngerasanya kayak gak enak gitu hawanya. Tapi Adit bilang, ya namanya juga lagi di gunung Nin, santai aja, sabar. Karena Faiz paling depan, dia ngerasa perjalanan dari pos 2 ke 1 tuh jadi lebih jauh dan gak sampai-sampai. Di situ gak cuma Faiz doang yang ngerasa lebih jauh, tapi yang lain juga ngerasa kalau ini tuh waktunya lebih lama. Di sini Adit sama Rangga sebelahan jalannya. Nah pas lagi jalan, tiba-tiba di kuping kanan Adit sama di kuping kiri Rangga ada suara berat banget ngebisikin kuping mereka, terus bilang, hai. Di situ tuh mereka langsung nengok dan jadi hadap-hadapan gitu mukanya. Nah Nina yang di belakang Faiz juga ngerasa merinding terus kan dari tadi. Pas dia nengok ke kiri, ternyata dia jalan sebelahan sama nenek-nenek yang semalam dia lihat di luar tenda. Lagi senyum-senyum ngeliatin Nina sambil kayak ngemut sesuatu. Nina takut banget, tapi dia tuh beneran penasaran mau ngeliat nenek ini tuh ngemut apa. Akhirnya dia pelan-pelan ngeliatin neneknya tuh pakai ekor mata. Ternyata nenek ini tuh lagi ngemut pembalut yang isinya tuh darah semua. Kayak Novi sama Rizky tuh ngerasa kalau kantor katanya tuh serem. Karena waktu itu pas leadernya mereka namanya Mas Vio lagi lembur. Mas Vio tuh kayak diganggu sama suara-suara sendok jatuh gitu loh. Terus katanya OB kantor mereka juga sering ngeliat penampakan di kantornya. Mela yang asik sama makanannya tiba-tiba mendadak nyimak cerita mereka kan. Terus Mela tuh bilang, demi apa kok serem banget. Tapi ya sebenarnya Novi sama Rizky juga gak percaya-percaya banget, karena kan bukan mereka yang ngalamin kan. Akhirnya mereka balik lagi ke kantor, terus lanjut kerja sampai jam 6 sore. Pas udah mau pulang, sebelum beresin tas, Mela bilang ke Novi sama Rizky kalau dia tuh mau ke toilet. Pas udah di depan toilet lantai 2, ternyata ada orangnya. Karena Mela juga udah kebelet banget, akhirnya dia tuh lari ke bawah, ke arah pantry. Jadi kalau ke bawah ke lantai 1 tuh pas turun tangga langsung belok kiri. Nah di bawah tangga persis tuh ada toilet. Dan kebetulan di bawah itu tuh udah